Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razal Zakwandi dari kelas J, Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 231010405. Tanpa memperpanjang lagi, langsung saja masuk ke pembahasan saya, yaitu Hukum Tata Negara. Hukum tata negara pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara beserta segala aspek yang bersangkutan dengan organisasi negara tersebut. Di dunia, hukum tata negara dikenal dengan beberapa istilah. Seperti di Belanda, hukum tata negara dikenal dengan istilah Stadrecht, yang dimana Stadrecht ini dibagi menjadi dua, yaitu Stadrecht in Reunesin dan Stadrecht in Eunesin. Stadrecht in Reunesin itu merupakan hukum tata negara dalam arti luas yang meliputi hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Sedangkan Stadrecht in Eunesin itu merupakan hukum tata negara dalam arti sempit yang hanya meliputi hukum tata negara saja. Selain di Belanda, di Inggris hukum tata negara dikenal dengan istilah constitutional law. Kemudian di Perancis dikenal dengan dua istilah, yaitu droit constitutionnel atau hukum tata negara dan droit administratif atau hukum administrasi negara. Sama seperti di Perancis, di Jerman juga memiliki dua arti, yaitu Verfassungsrecht atau hukum tata negara dan Verfassungsrecht atau hukum administrasi negara. Dan konteks hukum tata negara di Indonesia itu merupakan terjemahan dari Stadrecht. Sama seperti asalnya, Indonesia pun juga memiliki dua arti, yaitu hukum tata negara dalam arti luas dan hukum tata negara dalam arti sempit. Hukum tata negara dalam arti luas itu meliputi hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum tata negara dalam arti sempit itu hanya meliputi hukum tata negara saja. Ya. Jadi fokus pembahasan saya pada kali ini itu seputar hukum tata negara dalam arti sempit, yaitu hukum tata negara. Menurut Logman, hukum tata negara itu merupakan hukum yang mengatur organisasi negara. Dalam pemahamannya, negara dipandang sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai fungsi yang saling berkaitan, mendukung, dan membentuk negara secara keseluruhan. Sedangkan menurut para ahli hukum tata negara di Indonesia, mereka memberikan rumusan, yaitu hukum tata negara itu merupakan suatu perangkat hukum yang dirumuskan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup yang pertama, susunan organisasi negara. Yang kedua, pembagian cabang kekuasaan negara. Dan yang ketiga, jaminan hak asasi manusia. Di dalam hukum tata negara terdapat dua sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material, dan yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum material itu merupakan faktor-faktor yang ada di masyarakat, baik faktor secara sosiologis, historis, maupun filosofis. Sumber hukum material juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi isi ataupun muatan yang ada di dalam peraturan hukum. Sumber hukum material yang digunakan dalam hukum tata negara di Indonesia adalah Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila selain ideologi, juga Pancasila sebagai dasar hukum nasional, juga sebagai rujukan utama dari semua peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Selain sumber hukum material, juga ada sumber hukum formal,
Yang mana sumber hukum formal ini adalah sumber yang dimana sebuah peraturan mendapatkan kekuatan hukum. Jadi, peraturan yang mendapat kekuatan hukum ini bersifat mengikat dan mengatur. Sumber hukum formal ini dikategorikan sebagai sumber hukum tertulis dan sumber hukum formal tidak tertulis. Dan untuk yang tertulis itu adalah Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi antara lain Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR RI, UU atau Perda, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten Kota. Dan untuk hukum formal tidak tertulis itu sumber hukumnya ada 5. Yang pertama, hukum adat, yaitu hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Yang kedua adalah konvensi, yaitu kebiasaan dalam praktik ketatanegaraan. Yang ketiga itu adalah traktat, yaitu yang merupakan perjanjian internasional. Yang keempat itu adalah jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Itu adalah kumpulan putusan-putusan pengadilan yang berkenaan langsung dengan persoalan ketatanegaraan. Yang kelima adalah doktrin. Doktrin adalah ajaran-ajaran ilmu hukum seputar ketatanegaraan yang dikembangkan dalam dunia hukum. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf karena saya manusia, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.